Ustaz, ini kan bekerja itu kan wajib, Ustaz. Taklim juga wajib. Ini kalau taklim di saat jam kerja gimana hukumnya, Ustaz ya? Kemudian kadang saya kalau pulang dari kantor itu ke rumah dalam kondisi capek gitu, Ustaz ya. Terus pas nyampe rumah itu seringnya berpapasan sama azan berkumandang asar itu, Ustaz. Kemudian nyampe rumah pengennya istirahat dulu gitu, Ustaz. Akhirnya sholat asar jamaahnya jadi nggak kebagian, Ustaz. Bagaimana, Ustaz ya? Tapi saya kondisi capek capek juga, Ustaz. Pengen istirahat dulu gitu, berbahan dulu gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Pekerjaan itu terbagi dua. Yang pertama, pekerjaan yang kita digaji karena waktunya. Yang kedua, pekerjaan yang digaji karena kerjanya. Saya ulang sekali lagi. Pekerjaan jenisnya dua. Yang pertama, pekerjaan yang digaji karena waktunya. Yang kedua, pekerjaan yang digaji karena kerjanya. Pekerjaan yang digaji karena waktunya, mereka yang bekerja wajib standby dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kamu digaji APBD, APBN dari jam 4 pagi sampai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Yang dibayar itu waktunya. Maka siapa yang cabut dari tempat kerjanya untuk ikut pengajian, hukumnya haram. Karena dia digaji waktunya. Dia korupsi waktu. Dia curang. Ada jenis pekerjaan yang digaji itu bukan waktunya. Misalnya tukang gambar kondominium. Artinya kalau gambar udah selesai, ya udah selesai. Bukan waktunya yang dibayar, tapi kerjanya itu. Tugas kamu hari ini gambar. Dia gambar. Jam 10 selesai. Habis itu dia ada pengajian zuhur. Dia tidak makan haram karena kerja dia udah selesai. Tolong kita renungkan kita masuk jenis yang mana. Supaya jangan sampai kita makan haram. Orang ngantri panjang mau ngurus KTP, mau ngurus STNK, BPKB. Mana yang standby di sini? Kemana? Dia ngaji. Loh, dia kan digaji untuk duduk di sini. Ini. Yang kedua tentang pulang. Bagi yang di kantornya, tempat bekerjanya ada surau langgar musola. Sholat dulu baru pulang. Karena nanti kalau macet lah itulah inilah. Sholat dulu, habis sholat. Ada 2 menit, 5 menit lagi. Ya duduk sejenak, baca Quran, zikir. Sholat, pulang. Lalu kemudian setelah pulang sampai di rumah terdengar suara azan. Saya sholat berjamaah atau saya rebahan aja terus sholat sendiri nanti. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kenapa? Karena Nabi marah sama orang yang nggak sholat berjamaah. Ada masanya nanti kita ingin betul sholat berjamaah. Meleleh air mata kita mau sholat berjamaah. Tapi nggak bisa. Jangan sampai kita nyesal. Mumpung masih ada waktu kesempatan, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Paksa-paksakan. Berawal dari keterpaksaan. Lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama jadi kebutuhan. Lama-lama jadi ketergantungan, lama-lama jadi kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar apabila anak meninggal di usia 14 tahun, anak surga dan bisa membawa orang tuanya masuk surga? Sudah saya tulis di blog saya, nanti cari. Nama blognya somatmoroccoblogspot.com.
membantah ustadz yang sedang berceramah. Dia bilang, anak-anak yang mati tak bisa menolong. Tak mungkin saya bantah di situ kan? Kalau saya bantah di situ nanti dia malu. Saya tak mau mempermalukan depan orang banyak. Saya tulis di blog pakai inisial, membantah ceramah Ustadz Fulan yang menyesatkan. Saya buatkan hadisnya bahwa anak kecil yang meninggal dunia bisa memberikan syafaat. Ketika Allah memerintahkan anak-anak kecil kalian masuk surga, anak kecil itu bertanya, ya Allah, kami ingin masuk surga bersama orang tua kami. Itulah namanya syafaat anak kecil yang belum berdosa. Tapi jangan gara-gara ini bapak ibu yang anaknya meninggal lalu tak sholat dan tak puasa. Orang tak sholat, indah, puasa, indah, mangga, ambolah ada tiket ke surga. Lai jaleh. Seandainya 8 orang, bukan Ambo tidak ikut sedih, Ambo ikut sedih. Ambo cuma ingin mengajak adik-adik secara akademisi. Seandainya 8 orang saudara kita ini tidak naik ke gunung, mereka di rumahnya, apakah mereka tidak meninggal? Ini akademisi ini, berpikir akademis. Seandainya mereka tidak naik gunung, mereka tetap duduk di rumahnya, tidak ke kampus, pagi-pagi duduk, apakah mereka hidup hari ini? Meninggal. Mana dalilnya? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda dan tak bisa dipercepat. Jangan salahkan ketua yang membawa naik ke atas, jangan salahkan siapapun, tapi kita perlu evaluasi, pelatihan, pembekalan, ikut semuanya. Saya tidak ingin juga kita menjadi rancu gara-gara ini. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Cobalah tengok video YouTube, pembawa acara sedang bawa acara, mati. Qori sedang baca Quran, meninggal. Khotib sedang khutbah, meninggal. Sedang sujud, meninggal. Kita ingin mati husnul khatimah. Meninggal dalam air, mati syahid. Meninggal melahirkan anak, mati syahid. Meninggal tertimpun benda berat, mati syahid. Maka saudara kita yang tertimpa batu, kena uap panas, kita husnuzan, mereka pun semuanya mati syahid insyaallah. Tapi jangan gara-gara ini weekend besok semuanya mau pergi syahid. Semua ngurus izin ke rektor, kami izin. Izinnya apa? Semua mau mati syahid. Apakah orang yang berangkat mau pacaran, mau mabuk, mau buat dosa? Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baik saja. Yang tak baik jangan sebut. Andai benar maka dia menjadi ribah. Andai tak benar maka dia menjadi fit. Kalau ada yang ngajak, katanya siapa pacaran, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Katanya siapa? Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh my wife, saya ngomong ke istri saya, seandainya aku di rumah ini, di atas tempat tidur, aku tetap juga mati. Seandainya aku pergi berdakwah ke Sumatera Barat, ke Kuala Lumpur, ke Ambon, aku tetap juga mati. Bedanya kalau aku mati di rumah, aku mati saja. Tapi kalau aku mati berdakwah, aku mati syahid. Kau mau aku mati biasa atau mati syahid? Bingung dia jawab. Saya giring menjawab, biarlah aku mati syahid. Kalau aku mati di Sumatera Barat, jasadku tak perlu dibawa ke Pekanbaru. Kenapa? Merepotkan. Kuburkan saja, cari pemakaman umum. Kalau aku meninggal di Sumatera Utara pas jadwal di Medan, bawa ke kampung emakku, kuburkan di dekat jenazah. Sudah kusiapkan kotak. Ini kubur emak saya, di sebelah itu kosong. Jangan ada yang mati. Ini tempat saya nanti, sudah saya booking. Ada nanti kalau ziarah tempat emak saya. Kalau aku mati di Jakarta, di tempat tim Jakarta. Kalau aku mati di Saudi Arabia, jangan jenazahku bawa pulang ke Pekanbaru karena tiket mayat mahal. Jangan takut cerita mati.
Ini banyak orang takut cerita mati, sehingga ketika kematian datang, suaminya terkejut, istrinya terkejut. Ibu bilang, "Papa, nanti kalau mama mati gimana?" Abdul Somad kalau ngasih nasihat berbunyi, bersuara, menggelegar. Tapi ada nasihat yang diam 1000 bahasa. Dia tidak pernah berkata-kata. Nabi mengatakan, "Wa kafa bil mauti wa'iza." Nasihat itu bernama mati. Hidup hanya fata morgana, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi gubernur, mimpi jadi presiden, mimpi jadi bupati, mimpi jadi wali kota. Direktur dan rektor jangan sebut, ada orangnya. Hidup ini hanya mimpi. Begitu kita mati, barulah hakikat yang sebenarnya. Kita akan mati menghadap Allah. Saya tidak mau terlalu panjang cerita tentang mati. Saya tak ingin adik-adik ini semua nanti pas ditanya sama Pak Direktur, gimana mau lanjut S2 kemana? Kita mau mati semua. Justru dengan mati itulah kita semangat terus. Saya semangat kuliah karena saya ingin berbuat banyak. Bekal saya sudah mati. Saya semangat berceramah, berdakwah, bangun pondok ke pedalaman karena itu bekal mati. Termasuklah perahu yang saya pesan tadi. Itu akan menjadi amal jariah, dan mobil yang bannya pakai cangkol tadi itu akan menjadi amal jariah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum istri nikah lagi dengan orang lain? Walaupun izin suami tidak izin suami pertama. Ada pula izin suami pertama. Sebab nikahnya di luar kota, sebab jirannya dan warga sudah resah. Apa solusinya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan kalau diceraikan suaminya, maka iddahnya 3 quru. Sebagian mazhab 3 kali suci. Sebagian mazhab 3 kali kotor. Maksudnya 3 bulan. Karena 1 bulan itu ada suci, ada kotor. Habis 3 bulan, habis iddah, barulah dia menikah lagi. Judul lagunya Kutunggu Jandamu. Kalau sudah punya anak, barana ampek dan nanti juga. Perempuan yang nikah dengan laki-laki, dia masih terikat dengan lakinya, maka laki yang pertama mengadu ke pengadilan. Deliknya adalah delik aduan. Kalau ditangkap dia di hotel, ditangkap sama polisi, tak bisa. Karena ini bukan pidana. Beda sama mencuri. Orang kalau tertangkap nyuri ayam, walaupun yang punya ayam itu tak melapor, dia tetap bisa dimasukkan penjara karena deliknya tidak mesti ada aduan. Beda sama zina menurut hukum Indonesia nih. Kalau menurut hukum Islam jelas tuh, gali tanah, masukkan, lempar batu, mati, selesai. Tapi kalau kita gali sini, kita lempar batu, kita semua masuk penjara. Karena kita tidak pakai hukum Islam. Kita sekarang bicara hukum yang dipakai di Indonesia, deliknya aduan. Maka suami mesti mengadukan ini ke polisi, dia masuk penjara. Berapa bulan? Kalau tak salah 6 atau 9 bulan. KUHP, kita undang-undang hukum pidana. KUHP, bukan kasih uang hadus perkara. Sebab nikah di luar kota, jiran dan warga sudah resah. Mana Pak RT? Pak RT, Pak RW, panggil ini. Kumpul kerbau ini. Panggil kerbau ini, kerbau jantan dan kerbau betina ini. Panggil, kalian udah merusak. Kau berzina di rumah ini, satu kampung nih. Kenapa kalian diam? RT, RW, panggil. Arak dia keliling kampung, masukkan ke penjara, laporkan ke polisi. As-sakitu anil haq syaitan akhras.
Orang yang diam melihat kebatilan, kemungkaran, setan bisu. Ini perumahan-perumahan ini kalau ada orang buat maksiat, buat dosa, jangan kalian diam. Karena kalau balanya datang, bukan cuma dia aja kena, kita pun kena semua. Rahmat Allah tak turun. Heran aku Pak Ustaz. Aku tidur cepat. Badan sehat. Kenapa berat sembahyang subuh? Salah satunya tak merasakan nikmatnya ibadah, dicabut Allah nikmat. Jangan sangka dicabut nikmat itu mobilnya hilang, mobilnya, rumahnya, bukan itu maksudnya. Makna dicabut nikmat adalah tidak merasakan nikmatnya ibadah. Gara-gara diam melihat perbuatan maksiat. Tapi RT-nya tak peduli Pak Ustadz, ganti RT baru. RW-nya tak peduli Pak Ustadz, ganti RW baru. Musyawarah semuanya. Wa amruhum syura bainahum. Jangan diam. Di Hong Kong kan minoritas ya Ustadz. Beberapa teman saya bekerja di majikannya ketika hari-hari tertentu dan perayaan tertentu, dia menyediakan alat-alat ritual untuk majikannya sembahyang. Terus yang kedua, ada juga yang menjaga nenek yang lumpuh dan pada hari setiap minggu atau setiap Sabtu dia mengantar nenek tersebut ke gereja Ustaz dan menemani beliau masuk ke dalam. Itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan dan solusi. Terima kasih. Kalau masih ada pekerjaan di negara kita yang gajinya tidak terlalu besar, tapi bisa menutupi kebutuhan, maka lebih baik bekerja di dalam negeri dengan segala konsekuensi luar negeri, berpisah dengan suami setahun 2 tahun. Terlalu banyaklah kasus yang untuk diceritakan. Dikirim uang ternyata dibangunkan ke rumah, perselingkuhan, dibawa bulldozer, akhirnya rumah dihancurkan. Banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah yang true story, kisah nyata, kita dipertontonkan itu di sosial media. Jadi bagaimana seorang laki-laki ditinggal oleh suami istrinya demi untuk bekerja. Nah, jadi bagi yang ada rencana, ada keinginan, saya anjurkan pekerjaan yang biasa-biasa saja bisa menutupi kebutuhan keluarga, lebih baiklah di Indonesia. Ini pertama. Yang kedua, bagi yang sudah terlanjur bekerja dengan kontrak sampai 2 tahun, bekerjalah, kumpulkan uangnya. Nanti setelah pulang ke Indonesia, bukan untuk beli mobil baru, kulkas besar, buat rumah, secukupnya aja, tapi lebih pada modal usaha. Usaha air, usaha lele, usaha kuliner. Jadi untuk modal usaha. Camkan dalam hati 2 tahun ini untuk modal usaha. Yang ketiga, masalah memasak lalu menyentuh babi. Kalau masih bisa dielakkan, bekerjanya di taman, nyiram bunga, tapi gajinya agak lebih rendah. Ya nggak apa-apalah daripada menyentuh babi haram. Kalaupun terpaksa juga, masukkanlah air tanah. Simpan. Nanti setelah nyuci itu, disiram tangan pakai air tanah 1 kali. Pakai air bersih 6 kali. Tentang masalah masuk ke rumah ibadah karena menjadi perawat orang tua. Kalau masih bisa ngelak-ngelak, saya bagian nyetir aja, saya bagian ngurus ikan aja, saya bagian ngurus kolam renang aja, gajinya nggak seberapa. Masih bisa ngelak. Tapi kalau udah nggak bisa juga, ya apa boleh buat. Dalam keterpaksaan, banyak berzikir minat Allah, banyak sholawat, dan camkan dalam hati saya setelah 2 tahun ini. Habis nih dapat gaji ini, saya akan buka usaha di kampung.
Ini hanya sebagai wasilah saja. Jadi jangan lagi berkelanjutan. Insya Allah Indonesia ke depan lebih baik, sehingga anak bangsa bisa bekerja di kampung halaman sendiri. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz. Saya baru pulang dari Mekah hari Kamis kemarin. Nah, yang mau tanyakan, selama saya di Mekah dan Madinah, sering menahan pipis dan buang air besar. Karena kadang-kadang kalau kita berada di dalam masjid, kan keluarnya jauh untuk wudhu, Ustaz. Jadi memang kadang-kadang saya menahan pipis itu atau BAB itu sekitar setengah jam atau 4 jam. Bagaimana hukumnya? Kalau ini pengalaman pribadi Ustaz, saya sholat menahan pipis untuk 4 jam sampai setengah jam itu di masjid karena kondisinya seperti itu, karena ramai Ustaz. Jadi apakah hukumnya Ustaz seperti itu? Mungkin demikian. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukum tu ada 5. Kalau perintahnya kue wajib. Kalau indak kue sunat. Kalau larangannya kue haram. Kalau indak kue makruh. Indak disuruh, indak dilarang mubah. 5 hukum. Berulang lagi. Perintahnya kue wajib. Indak kue sunat. Larangannya kue haram. Larangannya indak kue makruh. Indak disuruh, indak dilarang mubah. Indak ada hukum di luar dari nan 5. Nah, menahan kentut, menahan pipis, menahan BAB, apa hukumnya? Kalau serangannya tidak terlalu kuat, mubah. Tapi kalau sangat kuat sampai biru muka awak, makruh. Tidak sampai kepada haram. Ustaz pernah menahan? Yo. Setiap tamu yang datang ke rumah iko, nampak tamu ambo tunjukkan toilet. Malam tadi, Pak Suwarno ko tamu awak dari Surabaya. Orang baik dari Surabaya. Itu mako bercampur-campur pakai bahasa Indonesia. Mako. Kalau Pak Suwarno surang, wis pirang-pirang dino yang ngomong Jawa iso, titik-titik. Pripun kabare Bapak Ibu apik? Orang Jawa aja rupanya kok. Nampak tamu malam tadi sampai, Pak, itu toilet. Kenapa Ustadz tunjukkan setiap tamu yang datang toilet? Sebab ambo berceramah kota ke kampung. Banyaklah orang itu tidak memikirkan ambo. Ambo kan ceramah dari siko, berjalan, alun ke hotel. Gitu. Tunjukkanlah Ustadz Somad ikut toilet. Dianggapnya awak kok robot. Jadi mau tidak mau tahan. Selama bisa menahan, sekedar makruh saja. Tapi kalau amat sangat sampai menimbulkan penyakit, maka bisa menjadi haram. Tapi hukumnya hanya sebatas makruh. Menahan pipis, menahan menahan kentut, lalu kemudiannya sholat, makruh. Sholatnya tetap sah, perbuatannya itu makruh. Tidak sampai kepada haram. Awak kasadonyo kalau umroh pasti pernah menahan itu. Sampai ke Masjidil Haram, sampai wudhu jauh, beko keluar, tidak bisa masuk, apa tahan. Panjang ayat imam tu manitik aja matu awak. Nah itu. Nah, jadi kesimpulannya tidak sampai kepada haram, tidak perlu cameh. Orang nan baru pulang haji, kata Nabi, mintalah doa kepadanya. Maka Bapak doakan kami ke kasadonyo supaya istiqomah. Doakan Ma'had Az-Zahra kau supaya anak-anaknya bisa ngafal Quran. Sebab orang nan baru pulang itu seperti baru bayi nan baru keluar dari rahim ibunya. Awak pun panjang umur, sehat badan, bisa pulang umroh dan haji insyaAllah.